Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Nilia Huanggrio dalam Investor Market Today. Pemirsa Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS mendesak pemerintah agar segera menetapkan bea masuk anti-dumping atau BMAD pada produk turunan petrokimia seperti polipropilen homopolimer. Hal ini karena produk impor tersebut dijual di bawah harga wajar dan menyebabkan kerugian material bagi industri nasional. Diketahui Komite Anti-Dumping Indonesia tengah memasuki tahap akhir penyelidikan atas dugaan praktik dumping impor polipropilen dari 8 negara. Negaranya merupakan negara China, Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Penyelidikan ini dilakukan setelah ditemukan indikasi bahwa produk tersebut dijual di bawah harga wajar dan menyebabkan kerugian material bagi industri nasional terutama akibat lonjakan volume dan tekanan harga impor. Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono mengungkapkan kapasitas produksi nasional telah turun di bawah 70%. Kondisi ini dapat berujung kepada penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja jika tidak ada intervensi kebijakan. INAPLAS berharap pemerintah mampu memberikan keputusan tepat waktu agar tidak menimbulkan kerugian lebih jauh. Dan untuk membahas mengenai desaknya para pengusaha agar BMAD ini segera ditetapkan oleh pemerintah, kami sudah terhubung secara virtual dengan Pak Fajar Budiono, selaku Sekjen Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia. Selamat siang, Pak Fajar. Selamat siang. Iya, Pak Fajar, Kementerian Keuangan tengah mengkaji penambahan tarif bea masuk anti-dumping atau BMAD serta bea masuk tindakan pengamanan atau BMTP untuk menangkal barang impor ilegal yang dinilai merugikan industri domestik. Seperti apa tanggapan Asosiasi Pengusaha Plastik terkait dengan hal ini, Pak Fajar? Ya, kami dari asosiasi mewakili anggota sangat berharap agar langkah ini segera diberlakukan karena saat ini kondisi industri bahan baku plastik dalam negeri sudah mengalami injury ya, jadi utilisasi kita sudah turun di bawah, bahkan sudah mendekati 60% per bulan ini, sehingga kalau ini nanti diteruskan kita makin memperparah kerugian yang tahun 2025 ini sudah pasti kita akan rugi begitu, Mbak. Oke, dan bahkan utilitasnya itu sudah berada hampir 60% gitu ya, Pak Fajar. Itu sudah terjadi sudah berapa lama, Pak Fajar, sebetulnya? Kalau 60% itu semenjak September, Oktober ini sudah mulai mengarah ke 60%, bahkan di bulan-bulan ini sudah kita mengkhawatirkan sudah mendekati angka 60%. Jadi kalau dari awal tahun Januari sampai pertengahan itu masih 70%, sekarang sudah mengarah ke 60%. Oke, sudah mendekati angka 60%. Komite Anti-Dumping Indonesia atau KADI sendiri ini tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik dumping impor polipropilen dari 8 negara. Penyelidikan dilakukan karena adanya indikasi produk impor dijual di bawah harga wajar pasar. Dari temuan pengusaha di lapangan, seberapa besar selisih harga ini membuat kerugian material bagi industri nasional, Pak Fajar? Ya, selisih harganya bervariasi antara 3,5% sampai ke 20% ya. Jadi ada di 8 negara ini ada beberapa yang bervariasi. Tapi kita juga yang paling besar itu adalah dari Arab Saudi. Tetapi secara volume yang kami khawatirkan adalah China. China ini secara volume dari tahun 2022 sampai tahun 2024 itu lonjakannya hampir 2 kali lipat. Bahkan kita perkirakan di tahun 2025 ini bisa mencapai angka di atas 150.000 ton dari China saja. Padahal sebelum COVID, Cina itu adalah negara yang belum pernah masuk ke Indonesia. Sehingga tekanan selain 8 negara yang telah diverifikasi oleh KADI, Cina dan Arab Saudi adalah menjadi negara yang sangat berpotensi mengganggu perdagangan bahan baku plastik, khususnya polipropilen homopolimer di dalam negeri. Oke, China dan juga India begitu ya, Pak Fajar. Badan Pusat Statistik melaporkan nilai impor sektor plastik dan produk turunannya ini mencapai 10,59 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2024. Ini menunjukkan ketergantungan yang masih sangat tinggi terhadap pasar luar negeri. Apakah produksi dalam negeri belum bisa mencukupi, Pak Fajar? Dan faktor apa yang membuat produksi dalam negeri ini belum bisa memenuhi kebutuhan? Jadi kalau yang 10 miliar US dollar tadi adalah barang jadi plastik. Kira-kira itu 1 juta ton barang jadi plastik. Untuk total kebutuhan kita itu ada sekitar
8,5 juta ton itu untuk keseluruhan ya, mulai polipropilin, polietilen, PVC, PET, dan polystyrene. Tapi khusus untuk polipropilin itu kita demand-nya itu adalah sekitar 2 juta ton. Sementara dalam negeri sudah bisa memproduksi kira-kira sekarang sudah 1,2 juta ton dengan beroperasinya Lotte Chemical yang kemarin diresmikan oleh Presiden Prabowo. Sehingga kita sudah bisa masuk kira-kira 55% dari kebutuhan dalam negeri. Sehingga masih ada 45% lagi import dari luar. Begitu, Mbak. Baik. Lalu seberapa besar percepatan penerbitan regulasi BMAD polipropilin dinilai penting untuk memastikan industri plastik nasional ini tetap bertahan, Pak Fajar? Ya, kita as soon as possible ya, karena kan proses ini sudah lama. Kemudian injury industri di plastik polipropilin homopolimer ini kan sudah lama. Sehingga kami berharap kalau bisa di tahun ini, sebelum tahun 2026 sudah bisa diberlakukan. Sehingga Natal, tahun baru, kemudian nanti pas menghadapi Lebaran, kita sudah bisa bersiap diri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, di mana nanti produk jadi plastik juga mendapatkan perlindungan, bahan baku juga mendapatkan perlindungan, sehingga untuk kebutuhan Hari Raya 2026 itu kita sudah bisa bersaing gitu. Iya. Baik, dan menurut asosiasi juga cukup optimis bahwa permintaan plastik dari dalam negeri ini cukup baik dan sampai dengan bulan November ini seperti apa Pak perkembangannya? Jadi kalau untuk demand sebenarnya masih ada kebutuhan, cuma memang karena demand ini mengikuti tren pertumbuhan makanan dan minuman yang kita perkirakan di tahun 2025 hanya 6%, sehingga industri plastik kemasan khususnya kita hanya ada pertumbuhan sekitar 4,5%. Tetapi pertumbuhan 4,5% ini sebagian besar sekarang diambil alih suplainya oleh barang-barang impor. Nah, ini yang menjadi kenapa utilisasi kita menjadi rendah, bahkan sekarang sudah mendekati 60% begitu. Sebetulnya apa yang menjadi penyebab dari utilitas kita yang menurun terus begitu Pak? Dan juga apakah juga ada kendala dari sisi regulasi sendiri yang dialami oleh asosiasi Pak Fajar? Jadi kalau untuk bahan baku nafta sendiri kita masih import ya, sehingga 100% nafta kita masih import. Bahan baku ini dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya perang antara Cina dan Amerika, di mana Cina dulu tidak pernah masuk produknya ke Indonesia. Mereka saat ini tidak bisa ekspor, mereka masuk ke Indonesia. Kemudian Arab Saudi juga, pasar ke Cina juga tertekan karena adanya penurunan demand dari Cina, sehingga barang-barang dari Arab Saudi, India itu juga masuk pasarnya ke Indonesia, sehingga mereka jual di Indonesia di bawah harga jual mereka di dalam negerinya. Jadi kendalanya satu, bahan baku, kedua memang ada praktek tidak sehat yang berupa dumping tadi. Oke, ada dua faktor tadi yang paling mempengaruhi kondisi industri plastik di Indonesia. Dan juga cukai plastik ini kan akhirnya batal ya pada tahun 2025 dan diundur ke tahun-tahun berikutnya. Sebetulnya apakah ini belum bisa menopang dari industri plastik di Indonesia, Pak Fajar? Kalau cukai plastik kan sebenarnya semangatnya adalah untuk memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, di mana kita berharap dengan adanya biaya tambahan tadi, nilai rupiah yang dihasilkan dari cukai plastik dipergunakan untuk manajemen pengelolaan sampah plastik. Tetapi ternyata itu malah antitesis, sehingga itu akan membuat industri plastik makin tidak bisa bersaing dengan produk-produk dari luar, karena pasti dari luar akan banjir ke Indonesia. Karena apa? Karena mereka lebih murah, terutama di packaging. Sekarang ini dari semua pameran yang ada di tahun 2025 ini sekarang Cina sudah mulai masuk ke barang jadi yang sudah pesanannya itu sudah mulai volume kecil-kecil masuk ke UMKM. Nah, kalau ini nanti tidak segera diatur, biaya masuknya itu akan menggerogoti utilitas industri dalam negeri begitu. Baik, namun bagaimana harapan dari pengusaha terkait dengan cukai plastik ini Pak? Apakah berharap bahwa tidak dibebankan ke pengusaha atau jika dibebankan pun hanya berapa persen, misalnya berapa Pak Fajar?
Dari cukai plastik terus terang dari kami menolak karena kan itu tidak tepat sasaran karena sebenarnya yang diharapkan dari cukai itu adalah perbaikan pengelolaan manajemen pengelolaan sampah. Nah kami sendiri sekarang sudah menganut mazhab circular economy di mana saat ini Indonesia sudah menerbitkan SNI circular economy tadi sehingga cukai plastik tidak diperlukan lagi untuk mengurangi atau untuk memperbaiki manajemen pengolahan sampah plastik sehingga sudah ada tools lain. Jadi cukai plastik kami rasa dari asosiasi itu tidak diperlukan untuk saat ini. Namun dari kacamata pengusaha sendiri dengan permintaan yang juga sebetulnya masih lebih besar daripada yang bisa diberikan oleh industri. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas plastik dalam negeri itu sendiri, Pak Fajar, menurut Anda? Jadi yang pertama adalah adanya TKDN, tingkat kandungan lokal dalam negeri dinaikkan, terutama untuk nanti belanja kementerian dan lembaga lain, di mana nanti TKDN ini yang paling besar adalah yang akan diberikan nilai lebih. Kemudian yang kedua adalah pemerintah menjaga keseimbangan antara suplai lokal dan import sehingga manakala industri dalam negeri sudah mengalami injury utilisasinya sudah di bawah 70%, pemerintah segera mengambil sikap untuk mengadakan tindakan perlindungan baik itu anti dumping maupun safeguard mulai dari barang jadinya maupun bahan bakunya sehingga itu akan membuat iklim atau pertumbuhan atau suplai lokal akan menjadi lebih baik dan itu akan menggerakkan sektor-sektor UMKM di bawah khususnya di industri plastik. Baik, lantas apakah kondisi ini akan berlalu dan akan memaksa sejumlah perusahaan untuk melakukan PHK? Tapi kita akan bahas usai jeda satu ini, Pak Fajar. Pemirsa Investor Market Today akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Fajar Budiono, selaku Sekjen Inaplas. Pak Fajar, jika kondisi ini berlarut, apakah memaksa sejumlah perusahaan untuk mengambil langkah penghematan yang berdampak langsung seperti PHK pada tenaga kerja, Pak Fajar? Iya, memang ini yang kita khawatirkan karena untuk di industri atau di bahan baku lain seperti polietilen tereptalat itu sudah mulai menghentikan produksinya dan sudah mulai mengurangi karyawannya. Kemudian yang kedua juga untuk di tekstil, di mana itu adalah di atasnya adalah polyester tereptalat atau PTA itu juga sudah mulai mengurangi karyawannya. Nah, di polipropilen ini kalau nanti utilisasinya terus di bawah 60%, kita kerugian di tahun 2026 pasti akan lebih besar sehingga mau nggak mau kita akan stop produksi sementara. Kalau ini masih tetap berlanjut ya mau nggak mau kita akan terjadi pengurangan karyawan juga. Iya. Berarti memang sudah ada pengurangan begitu ya Pak di tahun 2025 ini dan kelihatannya jika tidak ada perubahan sesegera mungkin dan juga tidak ditetapkan sesegera mungkin daripada regulasi BMAD ini, maka bisa berdampak sangat negatif begitu ya Pak Fajar di tahun depan. Betul, ini kita khawatirkan karena sudah terjadi di beberapa jenis plastik yang lain seperti polietilen tereptalat dan PTA itu sudah mulai tidak menghidupkan mesin produksinya, menunggu harga bagus dulu. Nah ini kalau terus berlanjut, mau nggak mau kita akan ada pengurangan karyawan. Baik, harapan pengusaha seperti apa Pak terkait dengan seberapa lama maksimal aturan ini bisa segera diselesaikan oleh pemerintah? Ya, ini masih ada waktu sampai menunggu persiapan Lebaran. Mudah-mudahan tahun ini bisa diputuskan segera. Sehingga pada masa Lebaran 2026 besok itu ada momentum untuk mencetak laba sehingga menutup kerugian di tahun 2025 yang tadinya minusnya terlalu banyak, bisa minusnya agak berkurang. Kemudian nanti di tahun 2026 kita bisa berharap banyak MBG juga bisa lebih masif lagi karena sebagian besar kemasan untuk bahan baku MBG juga membutuhkan packaging dari produk-produk kami begitu Mbak. Tapi sejauh ini bagaimana komunikasi dari pemerintah kepada Inaplas atau asosiasi terkait dengan plastik di Indonesia ini Pak terkait dengan regulasi BMAD ini? Apakah sudah ada proses yang berjalan? Dari update yang kami terima itu untuk proses BMAD ini sudah selesai sehingga tinggal menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan kapan mau ditetapkan karena
untuk penyelidikannya sendiri sudah selesai oleh KADI dan terbukti 8 negara tadi memang ada bukan indikasi lagi, terbukti sudah melakukan penjualan dumping ke Indonesia. Sehingga mudah-mudahan ini nanti angka-angkanya sudah diajukan ke Kementerian Keuangan. Semoga 2025 ini nanti bisa ditetapkan segera begitu. Supaya ditetapkan di tahun 2025 ini ya Pak, tidak perlu ditunda-tunda lagi begitu. Dan jika nantinya BMAD ini sudah ditetapkan, seberapa besar hal ini akan memperkuat fondasi industri petrokimia nasional, menjaga stabilitas produksi dan juga tentunya terhindar dari dampak lanjutan serbuan impor yang tidak sehat, Pak Fajar? Jadi kita akan optimis kalau nanti segera diterapkan, utilisasi kita bisa naik, kemudian industri plastik hilirnya terutama di packaging juga bisa membeli bahan baku atau produk-produk yang tepat waktu. Kemudian juga produk-produk jadi import itu akan sedikit berkurang karena industri barang jadi plastik dalam negeri juga bisa ikut bersaing dengan adanya kepastian pasokan dan harga yang relatif sama dibandingkan dengan produk-produk barang jadi import yang lain begitu Mbak. Baik, saat ini para pengusaha maupun buruh tengah menanti rilis UMP 2026. Bagaimana tanggapan pengusaha plastik terkait dengan UMP ini, Pak Fajar? Ya, kalau di UMP itu memang rata-rata akan berpengaruh sangat signifikan terhadap industri plastik hilir. Dan ini mudah-mudahan nanti UMP ini mampu memberikan dorongan terhadap daya beli di golongan menengah bawah, sehingga golongan menengah bawah ini dengan adanya kenaikan UMP mampu berbelanja lebih banyak lagi. Nah, kebanyakan dari golongan menengah bawah ini terindikasi dari segmen market tradisional yang selama ini menjadi market share kita tuh ada 40% di pasar tradisional. Nah ini dengan adanya UMP naik, mudah-mudahan nanti market tradisional ini yang 40% ini daya belinya bisa tumbuh sehingga nanti demand yang ada itu bisa membantu mempercepat pertumbuhan dari kebutuhan baik itu makanan minuman maupun kemasan begitu. Iya, dalam kondisi pasar global yang bergerak sangat cepat dan dinamis, ini seperti apa mungkin harapan Inaplas kepada pemerintah agar tidak menimbulkan kerugian lebih jauh dan juga seperti apa strategi yang akan dilakukan oleh para pelaku usaha di industri plastik di Indonesia ini, Pak Fajar? Kalau dari sisi pemerintah kami berharap pemerintah bisa mengambil langkah dinamis dan terukur tepat waktu sehingga perlindungan industri dalam negeri dapat dilindungi oleh pemerintah sehingga utilisasinya bisa terjaga di atas 70%. Kalau dari sisi pengusaha, kami sekarang ini sedang berlomba-lomba untuk mendevelop atau mengembangkan pasar-pasar baru dan produk-produk baru sehingga produk-produk tadi bisa menjadi alternatif atau marginnya lebih bagus daripada produk-produk yang sudah ada sekarang ini. Contoh kita akan lari ke engineering plastik yang mensupport untuk pesawat terbang. Nanti tahun 2045 kita akan punya mimpi bahwa kita bisa mensupport suku cadang pesawat dari plastik. Kemudian dari packaging yang lebih ramah lingkungan sehingga packaging ini akan dipasok oleh industri dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah yang berikutnya adalah meningkatkan tingkat kandungan daur ulang dalam negeri sehingga nanti akan comply terhadap regulasi internasional bahwa plastik itu sebenarnya bisa di-manage dengan baik selama semua pemangku kepentingan bersatu padu untuk membuat plastik ini menjadi lebih sustain terhadap lingkungan begitu Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Fajar. Kita harapkan juga pemerintah segera menerapkan atau menetapkan daripada regulasi BMAD ini segera ya Pak dari Menteri Keuangan di tahun 2025 ini dan juga kita harapkan utilitasnya nanti dari industri plastik bisa semakin meningkat. Terima kasih banyak Pak Fajar Budiono, Selaku Sekjen Inaplas atas waktunya di Investor Market Today hari ini. Sehat selalu Pak Fajar. Terima kasih, sehat selalu juga. Ya, biasa Investor Market Today akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami.